Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvian Robianti dengan NIM 121705013 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Muhammad Deden Firdaus STMkom. Baik, di sini proyek yang telah saya buat adalah proyek yang bernama aplikasi KAI Akses. Yang mana aplikasi ini berfungsi untuk mengatur registrasi dan pemesanan tiket kereta. Dan berikut ini adalah tampilan utamanya. Setelah itu saya akan menjelaskan lebih jauh ada apa saja sih backend atau dibalik kode atau codingan yang ada di aplikasi ini. Adapun di sini saya menggunakan NetBeans sebagai IDE-nya dan juga saya menerapkan library dari Java Swing untuk UI-nya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan 4 konsep OOP di dalamnya. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai pengimplementasian dari keempat OOP tersebut, saya akan menunjukkan terlebih dahulu ada apa saja sih file atau source code yang ada di project ini. Di sini bisa dilihat terdapat 4 package yang tersedia, di mana di sini saya mengatur pengelompokan si source code tersebut berdasarkan segi fungsionalitasnya. Itu dikelompokkan per package, di mana sesuai dengan namanya di sini ada akun sistem, koneksi, reservation system, top up system. Sesuai dengan namanya dari keempat package tersebut itu memiliki fungsionalitas yang berbeda-beda. Ada akun sistem. Akun sistem ini mengelompokkan source code yang mana berkaitan dengan proses pengaturan akun seperti pada saat proses registrasi, proses login dan sebagainya. Nah, ini dia kelas Java yang tersedia. Lalu selanjutnya ada koneksi, itu untuk mengatur koneksi kepada database. Karena di sini saya mengintegrasikan proyek saya dengan database MySQL. Lalu selanjutnya ada reservation system. Reservation system ini tuh mengatur proses reservasi. Seperti halnya proses pemesanan tiket kereta dan lain sebagainya. Ini adalah kumpulan dari kelas Java-nya. Lalu ada top up system. Nah, package ini itu mengumpulkan banyak kelas Java atau file Java yang mana berkaitan dengan proses top up. Karena nantinya di sana saya akan menambahkan use case untuk melakukan top up saldo. Seperti itu. Itu adalah kumpulan source code yang ada di program saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai pengimplementasian 4 konsep OOP. 4 konsep OOP itu terdiri dari abstraction, encapsulation, inheritance, dan juga polymorphism. Yang pertama itu abstraction. Konsep abstraction ini saya terapkan di kelas yang bernama abstrak pemesanan. Ini adalah filenya. Maksud saya source code-nya. Kelas abstrak ini menurut pemahaman saya berfungsi sebagai template yang mana nantinya itu sebagai patokan dalam pembuatan kelas-kelas di bawahnya seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan atau membuat template dari proses pemesanan itu seperti apa, ada apa saja atributnya dan metodenya. Bisa dilihat ini atributnya ada nama penumpang, asal, tujuan, jumlah tiket, harga tiket, dan kelas kereta. Adapun untuk metodenya, ini ada generate harga tiket dan juga ada metode abstrak tampilkan detail tiket yang berupa metode kosong. Nah, seluruh komponen yang ada di abstrak pemesanan ini akan saya turunkan ke kelas yang namanya kelas pemesanan. Begitu. Nah, untuk selanjutnya itu konsep encapsulation. Nah, penerapan konsep encapsulation ini ada pada kelas akun.java. Ini adalah tampilan source code-nya. Di sini ada atribut username, lalu st dan juga password. Nah, di sini untuk username dan password saya set sebagai private. Kenapa? Karena saya ingin mengset kedua atribut tersebut agar tidak dapat dengan mudah dimodifikasi value-nya di luar kelas begitu. Maka di sini dengan menerapkan konsep encapsulation di sini saya ingin agar
value yang ada di kelas ini tuh dapat terencapsulate, dapat terlindungi dengan baik gitu. Nah, caranya bagaimana? Dengan di set sebagai private. Lalu bagaimana caranya biar saya bisa mengakses atau menggunakan value dari kedua atribut tersebut? Maka di sini kita harus menambahkan metode lain, yaitu yang namanya getter dan setter. Nah, ini di akun. Ada lagi contohnya selain di akun itu adalah di top up. Nah, di sini di top up juga saya menerapkan encapsulation. Di sini ada atribut yang namanya private integer ID akun dan juga private integer saldo. Mohon maaf. Nah, saya ingin mengencapsulate kedua atribut tersebut agar dapat tidak dimodifikasi dengan mudah gitu saja gitu. Jadi harus ada perantaranya di sini, itu dengan menambahkan yang namanya getter dan setter. Getter itu sebagai pengambil dan setter itu sebagai penyetel. Nah, di sini bisa dilihat ada metode get username, get saldo dan set saldo gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengakses kedua atribut tersebut di luar kelas top up Java ini, maka harus melalui metode getter dan setter ini. Itu adalah konsep encapsulation. Untuk selanjutnya yaitu konsep inheritance. Nah, konsep inheritance ini itu adalah konsep penurunan. Penurunan apa? Penurunan sifat atau komponen yang ada di dalam kelas kepada kelas turunannya. Sehingga ketika kita memiliki dua kelas atau lebih, yang mana kelas-kelas tersebut itu memiliki sifat yang sama, maka kita tidak perlu melakukan duplikasi atau penulisan ulang kode yang sama. Kita tinggal melakukan inheritance, menginherit ke dari parent class ke subclassnya gitu. Nah, untuk pengimplementasian di project saya ini itu ada pada dari abstrak pemesanan ke kelas pemesanan. Tadi saya sekilas menjelaskan ya terkait inheritance ini di abstrak pemesanan. Kenapa ini dari abstrak pemesanan di inherit ke pemesanan? Karena sesuai dengan sifatnya dari kelas abstrak ini dia tidak bisa dibuat objek. Berbeda dengan kelas biasa, untuk kelas abstrak ini tidak bisa dibuat objek, tetapi dia sifatnya itu sebagai template saja gitu, sebagai patokan atau acuan gitu. Nah, oleh karena itu saya menginherit ke kelas yang namanya kelas pemesanan. Nah, di kelas pemesanan ini itu dia akan mengatur proses pemesanan. Begitu. Tetapi tidak sampai di sini saja. Dari kelas pemesanan saya juga akan menginherit lagi ke kelas bawahannya. Yaitu ada kelas apa saja? Ada kelas yang namanya pemesanan antar kota dan pemesanan lokal. Karena kan untuk kelas pemesanan itu hanya mengatur proses pemesanan tiket secara general. Nah, tetapi di project saya ini itu mengerucut lagi gitu. Jadi ada dua fitur yang berbeda, yaitu fitur untuk pemesanan tiket lokal dan juga antar kota. Nah, tetapi keduanya itu dia masih memiliki sifat yang sama dengan kelas pemesanan. Maka di sini saya menurunkan lagi dari kelas pemesanan ke pemesanan antar kota dan pemesanan lokal. Nah, tetapi kalau misalkan ada perbedaan atau ada hal lainnya, itu tinggal di overriding saja di subclassnya. Itu adalah konsep inheritance dan pengimplementasiannya di project saya. Nah, adapun pengimplementasian dari polymorphisme itu ada pada saat saya mau melakukan proses instansiasi. Itu terdapat pada kelas yang namanya from lokal dan from kota. Nah, di sini pada saat proses polymorphisme terjadi, itu ketika polymorphisme itu terjadi, itu ketika saya ingin membuat suatu objek, tetapi objek itu dalam bentuk yang berubah-ubah gitu. Kan biasanya proses atau pembuatan atau instansiasi objek itu adalah seperti ini. Misalkan pertama itu nama kelas yang ingin dibuat objeknya, lalu tulis lagi nama kelas yang ingin dibuat objeknya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, jika misalkan kita menerapkan
hal seperti ini itu, maka objek yang terbentuk itu dia memiliki sifat sesuai dengan kelas pemesanan gitu. Tapi dengan kita menerapkan konsep polimorfisme, di mana di sini saya membuat kelas pemesanan untuk diterapkan di kelas pemesanan lokal, maka di sini objek yang terbentuk itu adalah dia memiliki karakter dari kedua kelas ini gitu. Seperti itu. Itu adalah konsep polimorfisme. Baik, keempat konsep dan juga penjelasan dari back-end codingan saya sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya tampilkan sekilas dari tampilan project yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan utamanya, ini form login, ini form sign in. Jika belum memiliki akun, saya coba untuk masuk login. Oke, login berhasil. Dan ini adalah tampilan menunya, yang mana merepresentasikan fitur apa saja atau use case apa saja yang dapat dilayani di project ini gitu, di aplikasi ini. Yang pertama itu ada pemesanan tiket antar kota, pemesanan tiket lokal, top up saldo, dan logon. Ini adalah top up saldo, kita cek saldo. Ini bisa melakukan cek saldo dan juga bisa melakukan top up saldo. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah pemesanan tiket antar kota. Ini adalah field yang harus diisi. Sebenarnya perbedaan antara pemesanan tiket antar kota dan lokal itu sama saja gitu, dari segi field apa saja yang harus diisi. Tetapi yang membedakan adalah dari harga yang di-generate oleh sistem begitu. Tentunya kan antara perjalanan lokal dan kota itu berbeda. Nah, sekarang dari kita coba perjalanan kota. Kita isi dengan data dummy. Nah, ini dia langsung muncul detail pemesanan dan pembayaran berhasil karena saldo yang tersimpan, yang terrecord di database itu dapat mencukupi proses transaksi ini. Oke, mungkin itu dia penjelasan project yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.